Bagaimana kita bisa berproses untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ya, lagi-lagi agama ini memang bukan teori. Agama ini dimulai dari pemahaman dan harus dilatihkan, harus dipraktekkan. Maka ada kaitan sangat erat. Innamal a'malu binniyat. Niat itu pasti dimulai dari kefahaman. Kalau dia faham, dia akan meniatkan untuk mencapai sesuatu dan kemudian menjadi amal. Jadi memang belajar agama ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu memiliki tiga level. Yang salah satunya disebut di dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebetulnya ayatnya tadi saya kutip tetapi tidak kita bahas ya. Ini memberikan tiga level di dalam proses spiritualitas kita dalam beragama. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Orang yang percaya. Bahkan lebih dari itu, orang yang yakin. Keimanan itu adalah keyakinan. Nah, keyakinan itu digambarkan di dalam pembelajaran Islam sebagai yakin secara keilmuan, disebut ilmul yakin. Yakin secara pembuktian, disebut ainul yakin. Dan yakin secara hak, secara sebenar-benarnya yang tidak tergoyahkan, disebut hakul yakin. Jadi untuk menuju keyakinan, ini sekaligus menjawab juga yang pertama tadi ya, prosesnya. Harus dimulai dari ilmu yakin. Nggak bisa enggak. Ilmu yakin itu yakin karena keilmuan. Misalnya nih, puasa. Yakin nggak puasa itu baik? Loh, kalau kita nggak paham ya nggak yakin. Tetapi ketika kita belajar tentang ilmu berpuasa, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ya penelitian-penelitian tentang puasa, membuktikan bahwa puasa itu sangat-sangat-sangat baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Bahkan sampai dapat hadiah Nobel secara keilmuan. Ya, Yoshinori Ohsumi, ilmuwan Jepang, tahun 2016 mendapat hadiah Nobel karena meneliti orang yang dikondisikan lapar dalam kurun waktu minimal 8 jam sampai 16 jam itu akan mengalami perbaikan sistem kesehatan, mekanisme kesehatan di dalam tubuhnya, homeostasis namanya, keseimbangan hormonal, endokrinologi di dalam tubuhnya yang membuat dia menjadi sehat lahir dan batin. Nah, ketika kita paham ilmunya, terus ditanya, Anda yakin nggak puasa itu bagus? Bagus, Pak. Kok yakin? Iya, saya sudah baca itu penelitiannya. Nah, itu namanya ilmu yakin. Kalau Anda nggak belajar atau kita nggak belajar, ya nggak bisa yakin. Katanya orang, ah nggak percaya, malah capek semua, malah sakit semua, lapar, haus. Oh, dia nggak tahu berarti. Nah, ketika dia sudah memahami ilmunya, dia ilmu yakin. Tapi ditanya, Anda sudah menjalankan atau belum? Loh, belum. Oh, belum merasakan sendiri. Jalankan puasa dengan ilmu puasa yang benar, bukan ilmu puasa yang balas dendam. Lapar sehari makan sebanyak-banyaknya pada saat buka misalnya. Ya itu bukan ilmu puasa, itu pasti nggak paham ilmu tentang berpuasa. Ketika dia menjalankan dengan ilmu yang benar, maka dia merasakan manfaatnya. Iya, aku kalau puasa itu stamina jadi lebih bagus, pikiran lebih jernih, gitu ya. Perhatian lebih fokus, endurance kerja lebih panjang dan seterusnya. Dan saya merasakan itu gitu ya. Ketika bulan puasa saya itu lebih produktif dibanding di luar bulan puasa. Saya menulis buku lebih intens. Saya ceramah bisa 60 sesi, 60 ceramah dalam sebulan, berarti rata-rata sehari 2 kali. Masih ditambah kegiatan macam-macam. Loh, kok kuat ya gitu? Kok kuat ya? Iya. Ketika seseorang kemudian menjalani sendiri dan kemudian yakin, maka itu namanya ainul yakin. Ain mata menyaksikan sendiri bahwa ternyata puasa itu baik. Kalau itu berulang terus bertahun-tahun sepanjang hidupnya, berpuluh tahun bahkan selalu begitu, itu menjadi hakul yakin. Keyakinan yang tidak tergoyahkan. Ada orang bilang, nggak usah puasa lah, puasa itu nggak baik. Gitu, dia ketawa. Saya sudah menjalani kok, dan hasilnya selalu baik. Hakul yakin. Nah, beragama itu begitu.
Ada proses keimanan yang keimanannya itu bertingkat-tingkat sampai hakul yakin. Tapi itu masih ditambah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah itu artinya pakai hakko tukoti dengan sebenar-benarnya takwa katanya. Bertakwalah. Ada pertimbangan-pertimbangan ketuhanan, bukan hanya sekedar kesehatan gitu ya. Tapi ini perintah Allah, ingin menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangannya karena pasti baik dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada pada level proses amal. Takullah, bertakwalah itu adalah proses amal. Kalau iman itu proses internal, keyakinan. Yakin enggak? Ya, lebih pada mindset kalau keimanan. Tapi kalau takwa itu lebih pada amalan. Orang yang mindsetnya bagus belum tentu menjalankan dalam amalannya. Nah, maka orang yang mindsetnya bagus dalam konteks keagamaan, keyakinan tadi disebut orang beriman. Tetapi belum bertakwa, belum tentu bertakwa. Ketika dia menjalankan mindset keimanannya itu di dalam amalan, maka dia masuk dalam level bertakwa. Tetapi kata ayat ini suruh naik lagi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian kedahuluan mati kecuali sudah dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Masya Allah. Itu puncak dari spiritualitas keislaman. Seseorang ya dimulai dari pengetahuan, dipraktekkan sampai kemudian totalitas berserah diri hanya kepada Allah.